Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Roman dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa terjadinya Perang Padri. Perang Padri ini adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di Kabupaten Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya berakibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda. Kemudian Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, siri, dan juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Kemudian, tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan dan terjadi pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagaruyung. Waktu itu, Sultan Arifin Muningsyah, kaum adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh penjajah, yaitu Belanda. Kemudian dari itu, Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta, dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kepuasan Kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Kemudian, Perang Padri ini dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh yang tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri maupun dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapatkan sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah habis terbakar. Kemudian dari latar belakang ada keterlibatan Belanda. Keterlibatan Belanda ini dikarenakan terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti. Maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Tanah Datar. Kemudian keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh kaum adat dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goviend dan Kapten Dienema pada bulan April 1821. Atas perintah Residen James Dupuy di Padang, kemudian pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut.
Kemudian pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Chapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tahun 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govian menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada tanggal 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuan Kunan Renje. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raff mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan. Sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824, yang di Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Tetapi pada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824, setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Leymin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam, diantaranya Kuto Tua dan Ampang Ganda. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau. Tetapi karena luka-luka yang dideritanya, di bulan Desember 1824, Leymin meninggal dunia di Padang. Dampak dari Perang Padri menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Selain itu, Perang Padri juga menyebabkan kesengsaraan pada rakyat karena Belanda mengerahkan ribuan tenaga untuk kerja paksa membuat jalan agar pasukan bisa menyerang di daerah Bonjol. Sekian penjelasan peristiwa Perang Padri dari saya.